Yeah. For those of you that wanna know what we're all about, it's like this, y'all. This is 10% luck, 20% skill, 15% concentrated power of will, 5% pleasure, 50% pain, 100% reason to remember the name. He doesn't need his name up in lights, he just wants to be heard, whether it's the beat or the mic. He feels so unlike everybody else, alone, in spite of the fact that some people still think that they know him. But fuck him, he knows the code. It's not about the salary, it's all about reality and making some noise, making a story, making sure his click stays up. That means when he puts it down, Tox picking it. Itu pribadi-pribadi aja, misalnya yang dulu. Saya juga kemarin disampaikan kalau kita bawa buku-buku riset yang para ibunya, jadi saya juga bawa buku-buku saya tentang kualitatif riset. Jadi kalau teman-teman juga buku boleh di fotokopi juga boleh, saya bawa juga tadi untuk memperkaya wawasan kita. Jadi seperti itu. Jadi ini bermata dua. Jadi umat beragama pada dasarnya adalah itu dalam bagian ini itu dipandang sebagai salah satu unsur yang mempunyai sifat relatif saintifik. Jadi setiap orang mempunyai interpretasi yang berbeda tentang agama. Maka setelah naik penahan budaya pola pengasuhan ini, mungkin saya harus sedikit batasi yang dikatakan anak-anak, jangan sampai nanti saya juga termasuk anak-anak. Mungkin saya batasi di umur 15 tahun apa, jangan sampai nanti. Teknik analisis data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini dengan beberapa tahapan. Yang pertama ada MC classify. Pengumpulan data sama seperti yang sudah biasa, bahwa dalam kualitatif paling tidak pengumpulan data adalah observasi, ya, wawancara, kemudian dokumentasi, kemudian analisis data yang menggunakan teknik segregasi, metode ganda, ya, ataupun aspek yang ada. Kemudian saya menuju kepada pondok pesantren Mulia Kim. Kenapa? Karena di antara beberapa pesantren yang saya mencari tahu, ternyata pondok pesantren Mulia Kim yang dari kita belajar mengenai ini, sebenarnya ingin pesan yang paling penting adalah bahwa kesadaran luar. Itulah sebabnya tadi saya menegaskan dari kemarin juga itu bahwa Pak di Luwu atau di mana, bisa di Luwu, ya, saya lupa punya. Tapi apa yang terjadi bahwa ternyata bahwa Pak Matul ada sendiri juga kebingungan waktu itu yang keagamaan. Yang saya hormati seluruh Bapak Panitia, khusus untuk Bapak Kepala Pusat P3M. Saya banggakan teman-teman dosen atau teman-teman peneliti. Izinkan saya untuk bahwa juga negara di sini saya kira mungkin terlalu paranoid menganggap bahwa total bibit ini bisa menjadi bibit-bibit identitas bangsa. Sikap kepala dalam pemerintah ini kita bisa lihat di undang-undang kita diukur. Lalu kemudian hakikat manusia dengan sesamanya oleh masyarakat Sonet, maksudnya merupakan wujud dari adaptasi yang terjadi di komunitas Sonet terhadap lingkungan fisik maupun sosialnya. Analisa awal dalam melihat gejala terbentuknya kapitalisme lokal adalah untuk memahami alasan terjadinya ini pada sosial historinya. Perbedaan laju perubahan sosial pada komunitas Sonet melalui pemahaman yang mendalam konteks sosial yang melatar belakanginya berbeda kepada terjadi kemudian, sehingga saya akan cenderung memilih kerangka teorinya. Yang saya hormati Kepala P3M Sensoro Pak Muhammad Rais SRG. Yang saya hormati teman-teman dosen yang terutama berbahagia. Perkenalkan saya pada kesempatan ini akan mempresentasikan proposal penelitian, yaitu sketsa pulau damai, studi pendekatan antropologi agama atau masyarakat Sonet Raja Ampat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada pagi hari ini kita tetap eksis untuk mengikuti kegiatan ini. Sebelum saya memaparkan apa yang menjadi tema sentral dalam proposal saya, terus terang saya secara pribadi ada perasaan malu dan tidak pede setelah saya mendengarkan ada beberapa pencerahan yang diberikan oleh Pak Doktor. Bagi saya, apa yang saya hadirkan pada kesempatan ini sangat jauh dari kesempurnaan kalau dibandingkan dengan materi-materi yang selama ini kita dapatkan. Walaupun sebenarnya saya secara pribadi tidak terlalu perlu mengikuti kegiatan berhubung karena kondisi saya kurang fit. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu partisipasi umat beragama dalam mendorong meningkatkan pendidikan di Kabupaten Sorong. Nah, sebelum saya presentasikan perlu saya memberikan pemahaman kepada kepada narasumber dan teman-teman peserta bahwa dalam akulturasi keberagaman mampu menjalani hubungan dengan baik. Dan yang kedua adalah kesadaran umat beragama dalam mendorong pendidikan karena daerah ini narasumber dan pendidikan umat beragama yang ditetapkan Keputusan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 80. Selanjutnya pada tahun 2006 dibentuk Forum Kerukunan Antara Umat Beragama. Untuk SKUD Kabupaten Sorong nanti terbentuk. You ready? Let's go!